pagi, siang, dan malam, Pak Budi dan teman-teman. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Types of Single Business Strategy. Dalam bab ini, kami menerapkan prinsip umum desain organisasi lateral yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu bab 4, dan menyajikan contoh organisasi yang berpusat pada produk, terus berpusat pada customer, dan juga real time. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indina Salsabila, lalu ada juga dua teman saya, yaitu Nur Aini Darwis dan juga Nurul Gamaria. Next. Ada beberapa hal yang akan kami bahas, yaitu yang pertama product centric strategy, yang kedua customer centric strategy, yang ketiga yaitu cost centric strategy, yang keempat real time business strategy, yang kelima gabungan yaitu customer centric real time strategy, dan yang terakhir yaitu analisis kasus. Product centric strategy, next. Produk-centric strategi sendiri adalah strategi pemasaran yang berfokus pada inovasi ide dan peningkatan kualitas desain produk untuk dapat menarik konsumen. Jadi, manajemen fokus dalam produk-centric itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan produk baru sebagai company value dan competitive advantage untuk bisnis yang hanya punya satu unit produk bisnis. Next. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat kayak gini, strateginya itu untuk produk centric sendiri yaitu membuat base product dengan people atau culture-nya sendiri, yaitu new product culture, yaitu mereka terus mencari dan juga mendevelop produk-produk baru. Prosesnya sendiri yaitu development product, dan rewards atau metrik yang diberikan yaitu untuk new product development, dan organizational structure-nya itu yaitu product division with product development. Jadi contohnya itu yaitu yang akan dijelaskan lebih lanjut, yaitu perusahaan Nike itu adalah perusahaan yang berfokus pada sektor olahraga, di mana running shoes itu menjadi produk utamanya. Next. Jadi, sekilas tentang Nike. Nike sendiri adalah salah satu perusahaan sepatu, pakaian, dan juga alat-alat olahraga Amerika Serikat yang merupakan salah satu terbesar di dunia. Jadi, mereka itu sudah terkenal untuk mensponsori beberapa olahragawan, contohnya yang bisa kita kenal atau sering terdengar yaitu Cristiano Ronaldo, terus Tiger Woods, ataupun Ronaldo, dan lain-lain. Terus, Nike sendiri merupakan organisasi virtual yang men-outsource-kan seluruh fungsi bisnis yang bukan termasuk core bisnisnya itu sendiri. Next. Untuk strateginya, pertama goals-nya yaitu dia seperti tadi sudah dijelaskan, yaitu menciptakan produk yang berkualitas tinggi. Terus karena dia itu termasuk high price product, jadi dia tuh menumbuhkan brand loyalty pada high price industry. Jadi kalau kita tahu, biasanya kalau misalkan setiap Nike mengeluarkan produk baru, itu akan langsung digandrungi oleh para customer loyalnya. Untuk marketing sendiri, Nike itu biasanya iklan dan sponsorship produk-produk terkenal, kemudian dia juga berkolaborasi dengan atlet dan selebriti. Terus dia juga berkolaborasi dengan brand-brand besar. Untuk pricing-nya sendiri, dia itu low price dengan mendirikan pabrik di wilayah Asia. Jadi seperti kita tahu kan kalau misalkan di wilayah Asia itu biasanya biaya labornya itu murah. Jadi Nike itu menjadikan pabriknya di wilayah Asia untuk mengurangi cost-nya. Seperti itu. Next. Untuk strukturnya sendiri, seperti yang kita tahu, ciri dari bisnis yang fokusnya ada di produk itu yaitu di dalam fungsi struktur fungsionalnya itu ada divisi turunan dari core bisnisnya yaitu product development dan juga product marketing. Nah, untuk melaksanakan strategi yang pusat pada produk ini, Nike itu menggunakan organisasi fungsional dengan tim produk lintas fungsi yang bisa kita lihat pada gambar, dan juga fungsi perusahaan kayak contohnya di sini yang paling atas itu ada CFO, HR, terus legal, dan juga support marketingnya itu langsung melapor kepada CEO. Nah, kemudian pemasaran olahraga bertanggung jawab atas posisi Nike dalam acara olahraga besar kayak contohnya Olimpiade dan juga memimpin inisiatif di seluruh perusahaan. Nah, fungsi operasi juga melapor langsung ke CEO seperti fungsi research. Nah, kemudian fungsi operasi ini memilih dan mengelola semua produk kontrak dan menerapkan logistik yang diperlukan. Kemudian untuk fungsi research-nya itu sendiri itu berguna untuk mengembangkan, mendesain, dan juga menguji produk, bekerja secara langsung dengan penelitian, teknologi baru, dan juga pemasaran produk baru. Kemudian untuk fungsi pemasaran dan merchandising itu bertanggung jawab atas merek Nike, wawasan konsumen, dan juga pemasaran produk untuk setiap lini produk. Dan terakhir fungsi penjualan itu diatur menurut wilayahnya untuk distributor dan juga pengecer kecil, terus juga toko-toko besar seperti Foot Locker ataupun toko-toko milik Nike sendiri, serta layanan pelanggan dan juga pusat pelanggan. Nah, kalau misalkan pusat aktivitas itu berkisar pada pengembangan produk dan juga tim pemasaran produk. Next.
Untuk prosesnya sendiri, yang pertama yaitu anticipating the needs of customer, seperti customer itu menginginkan produk apa, seperti produk untuk lari, terus habis itu sportswear yang lain-lain, habis itu mereka langsung research and development, seperti apa kira-kira produk yang diperlukan, kemudian ensuring correct product positioning, dan terakhir yaitu reaching the customer. Next. Kemudian yaitu next cross-functional running shoes team. Jadi dua divisi saling berkaitan dan bekerja sama dalam menciptakan suatu produk dikategorikan sebagai core team yang bertujuan untuk merencanakan segala produk yang akan diluncurkan, peningkatan kualitas produk, inisiatif pemasaran, dan juga mengelola lini produk. Nah, divisi ini yang dikategorikan sebagai lateral cross-functional proses. Jadi setiap lini produk itu memiliki divisinya masing-masing sehingga dalam proses core teamnya dibantu oleh extended team, yaitu tim yang terdiri atas fungsi yang menjadi alat bantu buat core team itu sendiri. Jadi extended team itu memberikan informasi tentang apa aja sih sebenarnya yang diperlukan untuk menciptakan produk baru itu. Nah, si cross functional team itu memiliki dua fungsi utama. Yang pertama yaitu planning and budget creation. Jadi untuk menciptakan suatu produk yang terencana dan berdasarkan sumber daya yang tersedia. Jadi bisa dilihat gimana sih peluang produk tersebut dan prioritas perusahaan dari segi cost and benefit. Yang kedua yaitu juga bisa si cross functional team itu bisa manage development dan juga improve of the product. Jadi dalam membuat produk, developer itu perlu dibantu oleh marketer dari segi consumer insight-nya, terus inisiatif pemasarannya dan hasil riset dan extended team terkait dengan teknologi, procurement apa yang dibutuhkan untuk produk itu sendiri. Next. Nah, untuk reward-nya di tingkat perusahaan, Nike itu mengelola pengembangan produk dan sumber daya fungsionalnya dengan proses perencanaan dan penganggaran berbasis spreadsheet. Jadi, sasaran produk dan fungsinya itu adalah dasar untuk mengevaluasi dan memberi reward kepada anggota tim atas kinerja mereka. Nah, orang-orang yang menjadi staf perusahaan itu membawa seperangkat keterampilan fungsional yang biasa untuk yang dibutuhkan Nike untuk pemasaran yang lebih baik. Seperti itu. Sedikit dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh presenter lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nurul Gamaria, terkait dengan customer centric strategy. Jadi jenis strategi diferensiasi kedua dalam bisnis adalah customer centric. Customer centric sendiri artinya menempatkan pelanggan sebagai pusat desain dan strategi. Jadi perusahaan menggunakan strategi customer centric ini memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pelanggan untuk meraih keuntungan. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan customer centric sendiri yaitu Royal Bank of Canada yang merupakan salah satu bank terbesar di Kanada. Jadi Royal Bank of Canada sendiri merubah strategi perusahaan yang tadinya menggunakan produk centric menjadi customer centric strategi melalui layanan retail banknya. Langkah awal pembentukan strategi customer centric ini oleh Royal Bank of Canada dimulai saat grup pemasaran bank melakukan large market survey. Hasilnya yaitu yang paling penting bagi pelanggan adalah customer intimacy factor, seperti kayak kepercayaan, terus kepastian, dan perasaan bahwa bank itu menginginkan bisnis mereka dan memahami kebutuhan mereka. Maka terbentuklah customer centric strategy. Nah, untuk yang paling penting dalam strateginya itu yaitu pembentukan segmentasi pasar. Oleh karena itu, Royal Bank of Canada mengsegmentasikan pelanggan berdasarkan life stage, terus nilai kekayaan, gaya hidup, dan lain-lain. Terdapat 4 segmen. Segmen pertama yaitu remaja 18 tahun, dewasa muda dari umur 18 sampai 35 tahun, serta lajang atau sudah menikah tanpa anak. Nah, untuk segmen kedua sendiri bernama builders atau borrowers untuk kalangan usia rata-rata 40 tahun yang memiliki pinjaman lebih besar dari investasi. Untuk segmen ketiga sendiri yaitu wealth accumulators untuk kalangan yang memiliki investasi lebih besar daripada pinjaman. Dan untuk segmen keempat yaitu wealth preservers untuk kalangan yang hidup dari investasi mereka. Selanjutnya untuk struktur dari retail bank dari Royal Bank of Canada sendiri yaitu ada consumer banking. Di bawah consumer banking ada divisi sales, marketing, ada mortgage, ada credit card, ada transaction service, loan, dan investment. Dan di bawahnya juga terdapat beberapa bagian penting.
Selanjutnya untuk proses sendiri, untuk prosesnya sendiri digunakan spreadsheet yang merupakan alat utama dan proses untuk mengelola bank tersebut yang mana untuk menyesuaikan peluang segmen dengan sumber daya produk dan menetapkan prioritas. Selain itu, dalam segmennya sendiri, Royal Bank of Canada ini telah berhasil dengan pendekatan customer centric karena telah menciptakan strategi dan merancang organisasi yang lengkap yang digunakan untuk menjalankan strategi. Selanjutnya yaitu terkait dengan people. Investasi terbesar Royal Bank of Canada yaitu pada karyawan dengan mengadakan pelatihan staff call center dan cabang untuk mempertahankan pengalaman pada pelanggan di semua titik sentuh pelanggan. Selanjutnya untuk rewardnya sendiri, jadi Royal Bank of Canada menggunakan retail bank planning dan budgeting spreadsheet sebagai sistem manajemen performa dan reward. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cost-centric strategy. Jadi, cost-centric strategy ini tuh sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan, di mana perusahaan berfokus kepada menawarkan harga yang murah kepada customer. Bisa di next. Nah, di sini saya akan highlight tentang harga produk yang murah. Kemudian di sini ada ciri-ciri dari cost-centric strategy itu sendiri. Nah, ada 3. Yang pertama ada functional structure, ada share service unit, kemudian ada cost reduction. Nah, untuk yang pertama itu functional structure. Jadi biasanya perusahaan yang menggunakan strategi cost-centric ini tuh menggunakan functional structure, di mana karyawannya dibagi berdasarkan keahlian dan peran dan atau tugas yang serupa. Untuk advantage dari penggunaan functional structure ini sendiri tuh yang pertama ada sumber daya yang efisien, kemudian kualitas menyelesaikan pekerjaan teknis, dan yang terakhir tuh ada minus dari penggunaan functional structure ini, yaitu barrier antar fungsi. Kenapa? Karena functional structure ini kan hanya berfokus untuk menyelesaikan satu masalah. Misalnya untuk yang marketing aja, functional structure-nya tuh hanya fokus ke situ. Maka dari itu perlunya sinergi antar divisi marketing, HR, operasional, dan finance untuk mewujudkan goals perusahaan. Oke. Kemudian yang kedua ada share service unit, yaitu aktivitas transaksional seperti pengkajian, account payable, dan lain-lain itu tuh dikonsolidasikan dalam satu unit sendiri. Dan share service unit ini tuh sebenarnya untuk mengefisiensikan pekerjaan dan juga biaya. Kenapa? Karena dapat memaksimalkan operasional bisnis dari suatu perusahaan. Untuk di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa BUMN yang sudah menggunakan share service center. Antara lain tuh ada perusahaan yang tergabung dalam Telkom Group seperti Telkom Indonesia, Telkom Metra, Telkom Internasional, Telkom Satelit Indonesia, Telkom Sigma, dan Vinet. Bahkan Pertamina kemarin juga sempat dibahas, Pertamina juga sudah mempunyai share service center. Kemudian yang ketiga tuh ada cost reduction. Jadi cost reduction ini tuh berfokus pada penghapusan kegiatan yang tidak memiliki value added bagi perusahaan. Sebenarnya dengan menggunakan functional structure, kemudian adanya share service unit, ini tuh juga dapat memudahkan perusahaan untuk mengefisiensikan cost biaya. Bisa di next. Nah, kemudian apabila perusahaan menggunakan cost-centric strategi, maka yang sangat berpengaruh dalam hal ini yaitu order to cash, di mana order to cash itu merupakan proses dari mulai pemesanan sampai menghasilkan uang tunai untuk perusahaan. Semakin cepat
cepat proses order to cash-nya itu berjalan dan tanpa ada kendala, maka semakin efisien. Nah, untuk mewujudkan order to cash yang efisien tanpa hambatan, maka sebenarnya diperlukan untuk dibentuk cross-functional team nih, di mana cross-functional team ini merupakan sebuah tim yang mengelola tim dan di mana sebuah tim yang mengelola tim dan mencari cara untuk menghilangkan atau menggabungkan tugas untuk mempercepat aliran order to cash dan meningkatkan akurasi. Dalam cross-functional team ini kan terdiri dari perwakilan marketing, perwakilan finance, HR, dan divisi-divisi lain seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada contohnya kalau functional team tadi itu kan hanya terdapat satu keahlian, sementara pada cross-functional team ini terdiri dari beberapa keahlian dan pengetahuan karyawan sehingga dapat membantu untuk mempercepat dan juga meningkatkan akurasi dari dalam pencapaian tujuan perusahaan. Nah, di sini tuh dalam cross-functional team itu dibutuhkan leader, di mana leadernya ini akan memimpin si cross-functional team itu sendiri dan juga memimpin tim yang dia pegang. Misalnya dia dari operasional, berarti dia akan memimpin operasional dan juga cross-functional team. Kemudian si leader ini adalah bagian dari operation atau supply chain. Dan yang ketiga, vendor management process. Bisa di next. Nah, kemudian yang keempat itu di sini saya akan membahas tentang real time business strategy, di mana adanya teknologi seperti sekarang ini. Oke. Langsung ke pengertiannya aja. Jadi, real-time business strategy ini merupakan bentuk strategi di mana perusahaan berupaya untuk beradaptasi dengan ketidakpastian dan juga lingkungan yang dinamis, dengan selalu update terhadap isu-isu terbaru agar dapat selalu mengetahui apa yang diinginkan para konsumen dan menjaga bisnis agar tetap berjalan. Sebenarnya real-time business strategy ini tuh merupakan salah satu bentuk strategi yang digunakan oleh perusahaan agar dia selalu update terhadap isu-isu terbaru karena adanya digitalisasi ataupun teknologi. Karena teknologi itu membuat proses bisnis itu semakin dinamis. Bisa di next. Nah, kemudian di sini ada advantage dari real time business strategy. Di sini tuh ada dua bidang, yaitu dari operasionalnya dan juga dari manajemen. Untuk dari operasionalnya itu ada dengan menggunakan real time business strategy dapat mempercepat pengambilan dan menyederhanakan data proses. Kemudian dapat mengurangi inventaris, meminimalkan risiko bisnis, cost reduction, mendorong produktivitas, serta memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Dengan baik operasional ini mungkin dia lebih dengan menggunakan real-time business strategy, apa-apa tuh bisa lebih cepat karena kan berdasarkan teknologi. Pengumpulan data juga lebih cepat dan dalam pengambilan keputusan yaitu pada manajemennya juga lebih cepat karena kan menggunakan teknologi. Kemudian dari manajemen itu bisa mempercepat pengambilan keputusan dan perencanaan, dapat mengetahui peluang pasar lebih cepat, mengatasi pergeseran pasar lebih cepat, serta mengubah bisnis yang mandek. Walaupun di sini terdapat advantage dari real-time business strategy, namun terdapat challenge bagi perusahaan untuk menggunakan real-time business strategy ini, yaitu salah satunya dengan penggunaan teknologi. Bagi perusahaan yang dulunya belum berbasis teknologi akan sangat kesusahan untuk beradaptasi dengan teknologi ini karena diperlukan keahlian-keahlian khusus yang untuk mengetahui bagaimana proses teknologi ini berjalan.
Bisa di next. Nah, di sini tuh kalau contoh yang dari buku, Nike itu sudah menggunakan real time business strategy, di mana pada tahun 1998 itu dia sudah mulai menggunakan website Nike.com. Kemudian pada tahun 2005 dia udah menggunakan online shop dengan menggunakan Nike.com tadi. Kemudian dia mengembangkan lagi nih bisnisnya dengan adanya Nike Plus, yaitu dengan adanya Nike Plus ini memudahkan customer-nya untuk saling untuk menggunakan Nike Plus itu bertujuan untuk menghubungkan. Jadi Nike Plus itu jadi bisa dengan menggunakan Nike Plus ini kita bisa mengetahui udah sejauh mana sih pengguna sepatu Nike ini lari, jaraknya, kalori yang dibakar, dan juga Nike Plus ini juga memiliki Nike GPS, di mana dengan menggunakan Nike GPS itu kita bisa menentukan jalur mana yang akan kita gunakan untuk lari. Selain itu Nike juga menggunakan Nike Plus ini sebagai media untuk bertukar. Jadi gini, Nike Plus ini kan terhubung ke Android ataupun iPhone kita kan. Nah, di situ tuh ada chip antara di sepatu dan juga di Nike Plus ini yang menghubungkan keduanya. Nah, dengan begitu kita bisa berbagi informasi dengan pengguna yang lain dalam Nike Plus ini. Kemudian di Nike Plus juga ada pembagian informasi bukan hanya terkait lari, namun juga terkait kegiatan olahraga lain. Bisa di next. Oke. Nah, dengan Nike menggunakan Nike Plus tadi dan juga berbasis teknologi dan online, itu tuh mengubah structure Nike-nya. Di sini tuh NikePlus.com itu memiliki divisi khusus yaitu tentang software, ada app developer, ada web designer, dan juga evangelist. Di situ tuh menjadi frontline gitu untuk sebagai divisi utama untuk dalam NikePlus.com-nya. Nah, dampak Nike menjadi software bisnis karena dia menggunakan Nike Plus tadi itu tuh ada 3. Yang pertama, Nike melakukan pemasaran digital melalui website-nya. Kemudian Nike juga mendapatkan informasi data konsumen melalui media sosial. Karena kan tadi dengan Nike Plus itu para pengguna itu bisa membagi informasi atau sharing pengalaman bagaimana sih ia menggunakan sepatu itu dan juga aplikasi Nike Plus itu. Kemudian yang ketiga, dapat membantu pengambilan keputusan yang cepat. Kenapa? Karena Nike dapat mengumpulkan informasi-informasi dari pengguna. Jadi dia bisa menentukan pengguna lagi suka tren sepatu yang seperti ini. Jadi dia bisa mengambil keputusan dengan cepat. Jadi next. Nah, yang kelima tuh ada customer centric real time strategy. Di sini tuh adalah dikombinasikan strategi customer centric dan juga real time strategy. Bisa di next. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi tuh kombinasi antara customer centric yang berfokus pada pelanggan sebagai pusat desain dan strategi. Namun di lain sisi customer centric real time strategi ini juga di lain sisi desain dan strategi perusahaan juga perlu melihat kebutuhan konsumen yang berubah-ubah setiap saat secara real time seperti real time centric strategi sebelumnya. Nah,
Dalam customer centric real time strategy ini, perusahaan itu perlu siap untuk selalu mengawasi suasana pasar yang dinamis. Kemudian perusahaan juga sebagian perusahaan perangkat lunak sosial memiliki tautan bawaan ke sistem CRM yang ada. Kemudian perusahaan dengan struktur customer centric tidak harus mengubah strukturnya menjadi real time centric. Namun perusahaan bisnisnya harus menjadi sangat cepat dan dinamis untuk merespon perubahan yang ada. Kemudian pemimpinnya juga harus yang open minded karena kan kita berada dalam lingkungan yang dinamis di mana-mana segala sesuatunya itu berubah dengan cepat. Untuk itu jika memiliki pemimpin yang open minded, kita bisa dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada, kemudian dapat mengambil keputusan. Next. Oke. Lanjut dengan study case-nya. Oke, selanjutnya kami akan membahas tentang study case kami. Next. Yaitu kami akan membahas tentang perubahan layanan atau strategi ASDP yang bertransformasi lewat Verizi, yaitu pembelian tiket online. Next. Jadi untuk yang belum tahu, ASDP itu sendiri yaitu atau biasanya PT ASDP Indonesia Ferry itu didirikan pada tanggal 27 Maret 1973 dengan nama proyek ASDP Ferry. Nah, awalnya itu di bawah naungan Kementerian Perhubungan. ASDP ini juga memiliki visi perusahaan, yaitu menjadi perusahaan jasa pelabuhan dan penyeberangan yang terbaik dan terbesar di tingkat regional, serta mampu memberikan nilai tambah bagi stakeholdernya. Dan misi-misinya itu ada 3. Yang pertama yaitu menyediakan prasarana pelabuhan dan sarana kapal penyeberangan yang tangguh sebagai pendukung dalam sistem logistik nasional. Yang kedua, ASDP juga memiliki misi yaitu memiliki standar pelayanan internasional yang didukung oleh tenaga kerja profesional dan manajemen bisnis modern serta tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang ketiga yaitu menguasai pangsa pasar nasional dan memperluas jaringan operasional sampai ke tingkat regional untuk memaksimalkan pertumbuhan dan keuntungan dan memaksimalkan peran korporasi dan infrastruktur negara serta agen pembangunannya. Next. Setelah itu yaitu struktur perusahaannya, yang paling atas yaitu ASDP sendiri dipimpin oleh Ibu Ira Puspadewi, itu yang akan mengisi kuliah kita pada Kamis depan. Kemudian itu sebagai direktur utama, kemudian di bawahnya yaitu fungsional diisi oleh sekretaris perusahaan, kemudian kepala SPI, lalu perencanaan korporasi dan juga hukum atau bagian legalnya. Kemudian diisi oleh divisi-divisinya, yaitu Direktur Keuangan dan TI, kemudian ada juga Direktur SDM dan Layanan Korporasi, kemudian ada juga Direktur Perencanaan dan Pengembangan, ada juga Direktur Teknik dan Fasilitas, dan yang terakhir yaitu ada Direktur Komersial dan Pelayanan. Kemudian di bawahnya juga ada VP yang menjadi wakil-wakil dari masing-masing direksi, kemudian yang paling bawah yaitu VP Regional 1 dan VP Regional 2 sebagai wakil dari regional masing-masing, seperti itu. 3 dan 4 sebagai wakil masing-masing. Next. Kemudian untuk people atau orang-orang yang ada di ASDP sendiri, jumlah karyawan ASDP itu per tanggal 31 Desember 2019 itu ada 4.528 orang. Ini berarti meningkat karena pada tahun 2018 itu hanya ada 4.491. Kemudian paling banyak yaitu ada di posisi staff dan posisi staff S1. Kemudian untuk karyawan untuk pada lautnya itu sendiri didominasi pada rating yaitu ada 1.630 orang dan paling sedikit yaitu nahkoda atau kapten yaitu 147 orang. Untuk tingkat pendidikannya itu sendiri yaitu diploma 3. Itu. Next. Selanjutnya, sebelum melakukan transformasi, sebenarnya strategi apa sih yang digunakan oleh ASDP? Jadi sebelum melakukan transformasi, strategi yang digunakan yaitu cost-centric strategi, yaitu strategi di mana perusahaan berfokus pada penetapan harga jual yang murah. Selain itu, penetapan cost-centric ini karena kebutuhan masyarakat akan penggunaan jasa transportasi publik seperti kapal penyeberangan. Dan untuk prosesnya sendiri, masih dilakukan penjualan dan pembelian tiket langsung di pelabuhan melalui petugas loket.
Nah, untuk people-nya sendiri, mereka melakukan pelatihan terhadap petugas loket untuk mengetahui bagaimana etika yang baik dalam melayani pelanggan atau konsumen. Dan mengapa sih ASDP memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap strateginya karena arus teknologi yang semakin efisien membuat PT ASDP ini memutuskan untuk melakukan perubahan terhadap sistem jual dan beli tiket. Jadi transformasi ASDP dilakukan dengan mengubah wajah penyeberangan laut menjadi lebih modern melalui digitalisasi pembelian dan pemesanan tiket secara elektronik dengan aplikasi Verizi. Jadi transformasi ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat karena merupakan bagian dari world class service. Selain itu, pada masa pandemi sekarang nih, pembelian tiket secara online dapat meminimalisir transaksi secara tunai dan tatap muka dengan petugas sehingga lebih aman, cepat, dan sehat. Kemudian di sini ada strategi yang digunakan sesudah perubahan tadi dengan menggunakan Freezy. Jadi dari segi strateginya itu yang tadi berubah menjadi customer real time strategy, di mana si PT SDP ini mengimplementasikan penggunaan aplikasi Verizi untuk menyesuaikan diri atas adanya disrupsi digital. Jadi seperti yang ada pada artikel kan, PT SDP ini menggunakan tiket online untuk penyeberangan feri. Nah, ini tuh sebagai bentuk pengimplementasian kalau misalnya tuh sekarang emang lagi zaman digitalisasi dan juga banyakan yang memakai teknologi. Makanya kita sekelompok memutuskan untuk setelah berdiskusi kami memiliki kesimpulan bahwa si PT SDP ini menggunakan customer real time strategy. Kemudian mengapa menggunakan customer real time strategy? Karena untuk menjawab kebutuhan customer juga, karena yang tadinya customer harus antri panjang-panjang untuk mendapatkan tiket, dan juga karena sekarang ada pandemi, jadi untuk meminimalisir penularan COVID-19 juga si PT SDP ini memutuskan untuk penggunaan tiket online. Nah, untuk prosesnya sendiri itu yang tadinya kita harus datang ke loket untuk mendapatkan tiket, sekarang itu bisa mendapatkan tiket secara online dengan menggunakan Verizi. Kemudian bisa juga di automatic ticket system atau ATS. Seperti itu. Bisa di next. Nah, Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.